Yang kedua, dakwah secara terang-terangan. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan karena ada beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah agama Islam yang dibawa Nabi itu belum dikenal sama sekali oleh masyarakat Mekah. Sehingga agama Islam ini dianggap agama baru. Yang kedua, alasan mengapa Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, hal ini dilakukan karena dakwah Nabi Muhammad ini ditolak karena ajaran agama Islam ini sudah dianggap baru dan dianggap ajaran sesat pada masa itu. Yang ketiga, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi alasannya karena untuk mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekatnya seperti istrinya, pamannya, dan lain sebagainya. Yang keempat, alasan Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi ini berdasarkan Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214 atau 215. Mungkin teman-teman di sini ada yang bisa membaca atau ada yang paham Surat Asy-Syu'ara ayat 215 ini? Halo? Iya, Pak. Mungkin ada yang bisa membaca atau bisa ada yang tahu tentang surat Asy-Syu'ara ini? Iya, Pak. Ya, Pak. Asy-Syu'ara ayat 214, Pak ya. Ya, mungkin bisa dibacakan. Oh iya, wa anzir asyiratakal aqrabin. Bagus. 100 untuk yang menyebutkan. Dari dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, yaitu surat Asy-Syu'ara termasuk perintah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, wa anzir ashiratakal aqrabin, yaitu untuk melakukan dakwah kepada orang-orang terdekatnya. Di antara orang-orang yang menolak ini ada beberapa orang dari dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, ada yang menerima dan juga ada yang menolak. Yang menerima yaitu diantaranya adalah Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan yang keempat Abu Bakar As-Siddiq, di mana Abu Bakar ini merupakan sahabat Nabi sejak kecil. Dan Zaid bin Harisah merupakan budak. Ali bin Abi Thalib merupakan keponakan atau sepupu, kalau tidak salah. Yang pertama, Siti Khadijah adalah istrinya yang sangat mendukung terhadap perjuangan Islam. Dan orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad ini adalah Abu Thalib dan juga Abu Lahab. Yang Abu Thalib ini dan Abu Lahab ini merupakan paman dari Nabi Muhammad. Selanjutnya, dakwah Nabi Muhammad ini dilakukan, atau pusat dakwah Nabi Muhammad waktu itu yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini dilakukan di rumahnya sahabat Al-Qom bin Arqam. Setelah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, lamanya kurang lebih 3 tahun, dan para pendukung Nabi Muhammad sudah dirasa cukup banyak, kemudian Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan merupakan perjuangan dakwah secara sembunyi-sembunyi membuahkan hasil yang sangat baik. Sedikit demi sedikit makin bertambah. Saat kekuatan Islam makin kuat, Rasulullah memberanikan diri untuk dakwah secara terang-terangan. Dan dakwah secara terang-terangan ini juga dilakukan karena turunnya surat ayat Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin, yang artinya sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu. Dari strategi dakwah secara terang-terangan ini, Rasulullah bukan berjalan mulus, akan tetapi ada beberapa banyak penolakan. Di antaranya penolakan itu dilakukan
oleh pamannya sendiri, ya tadi yang dijelaskan sedikit, yaitu Abu Lahab. Di mana Abu Lahab ini pada awalnya merupakan paman yang paling gembira pada saat kelahiran Nabi Muhammad. Namun ketika Nabi Muhammad mendeklarasikan sebagai Rasulullah, Abu Lahab ini secara terang-terangan ingin membunuh Nabi Muhammad. Sehingga pada peristiwa, di antara peristiwa yang dilakukan Abu Lahab yang tertera dalam sehingga turun surat Al-Lahab, yaitu tentang Silakan Bapak Ibu amati gambar berikut ini. Ini dibuat ke sofa ya Pak? Iya, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikannya. mohon maaf, ini terputus lagi Pak ya. Iya Pak. Halo? Halo, iya Pak. Halo. Sampai mengecek LKPD Pak. Oke. Ini ada tugas kelompok yang perlu kalian pahami. Mohon maaf ini saya terputus-putus, saya konsentrasi hilang ini Bu.
Entah sampai di mana penjelasan saya ini, pusing kalau online. Jangan panik Pak, tenang Pak. Sebenarnya saya sudah berusaha tenang, Pak, Bu. Tapi operator dari telkom dari provider dari jaringan ini bikin emosi, Bu. Iya, ini saya jadi tadi saya juga keluar terus nih. Memang lagi down kayaknya. Mungkin langsung ke tugas ya, ke tugas kelompok. Mungkin saya diamati gambar yang ada di slide ini. Silahkan kelompok-kelompok yang Bapak bagikan kemarin untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Kemudian amati gambar yang ada di slide ini. Gambar apakah yang ada ini? Apakah gambar orang berdiskusi, atau gambarnya orang berorasi, atau gambarnya orang berkerumunan seperti apa? Silakan kalian amati. Setelah itu, setelah diamati, kemudian lakukan presentasi sesuai dengan kelompok masing-masing. Satu kelompok melakukan presentasi terhadap pengamatan kalian terhadap gambar tersebut. Gambar apa ini? Silakan dilakukan atau dikerjakan. Saya Bapak beri waktu 2 menit cukup ya. Halo? Baik, Pak. Ya, Ya Allah, ya Rabbi. Gimana ini? Silakan kelompok 1 mungkin bisa mempresentasikan. siapa Silakan mungkin? Pak Haris, kelompok 1. Ya. Dapat dulu. Silakan dipresentasikan seperti apa gambar ini. Oh ya Pak, ini dari kelompok 1 Pak. Oke. Untuk pertanyaannya tadi Pak Marlino, mengenai setelah kami diskusikan dengan kelompok kami tentang gambar tadi di atas, bahwa dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad itu dilakukan secara terang-terangan atau jahir ketika Nabi berada di Bukit Sofa mengumpulkan pada penduduk Mekah di sana. Yang kedua, respon masyarakat Mekah terhadap dakwah Islam tadi secara terang-terangan. Ada sebagian yang percaya terhadap ajaran Nabi, meskipun ada banyak juga yang menolak terhadap ajakan Nabi tersebut. Sedangkan yang ketiga, hambatan yang terjadi dalam dakwah Islam itu adalah orang-orang kafir Mekah banyak yang memusuhi terhadap dakwah Nabi Muhammad, bahkan sampai ada upaya pembunuhan Nabi. Bagus, terima kasih atas presentasi dari kelompok 1. Mungkin ada beberapa kelompok yang ingin menanggapi dari presentasi kelompok 1 terkait jawaban terhadap kelompok pertama ini. Ada yang mau menanggapi atau sudah? Sudah bagus, Pak. Sudah bagus ya. Silakan selanjutnya, sebelum dilanjutkan ke kelompok 2, silakan berikan aplaus kepada tugas kelompok 1 terhadap penilaian terhadap gambar ini. Selanjutnya silakan kelompok 2 untuk presentasikan. Halo? Halo. Baik, Pak. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin
menyampaikan hasil diskusi kami terhadap gambar tersebut, Pak. Yang pertama itu dakwah Nabi Muhammad itu secara terang-terangan, yaitu di buku Sofa yang dari wahyu yang kedua yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, yaitu Al-Injil ayat 94 atau 95, itu menyuruh Rasul itu berdakwah secara terang-terangan. Maka Rasul itu mengumpulkan semua masyarakat kafir Quraisy pada saat itu untuk menyampaikan dakwahnya tentang tauhid, yaitu untuk mengajarkan kepada masyarakat kafir Quraisy untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua itu respon masyarakat terhadap dakwah Islam, itu ada yang menolak dan ada yang menerima. Salah satu yang menolak yaitu Abu Lahab, pamannya sendiri, sehingga turunlah surah Al-Lahab. Sedangkan yang menerima itu disebut dengan as-sabiqunal awalun seperti Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Sabit, dan lain-lainnya. Yang ketiga itu hambatan yang terjadi dalam dakwah Islam pada saat itu, banyak yang tidak menyukai, bahkan banyak terjadi penyiksaan antara para sahabat-sahabat Rasul, serta kafir Quraisy itu seperti Abu Lahab ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sekian, terima kasih Pak dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, presentasi kelompok 2 sudah bagus. Silakan selanjutnya, dari beberapa kelompok ini Bapak sudah cukup memahami, berarti kalian sudah paham terhadap apa yang terjadi pada gambar ini. Alhamdulillah tidak ada yang bertasikan bahwasanya ini adalah gambar kerumunan orang yang melakukan apapun, tetapi ini merupakan gambar dakwah Nabi Muhammad ketika berada di Mekah, di mana dakwah ini dilakukan secara terang-terangan, di mana banyak orang kafir Quraisy yang dikumpulkan untuk percaya terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Akan tetapi dari dakwah ini akhirnya timbul beberapa permasalahan, diantaranya adalah kebencian orang kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad, yang sebelumnya Nabi Muhammad ini diberikan gelar Al-Amin oleh orang-orang kafir Quraisy, tetapi ketika Nabi Muhammad mendeklarasikan sebagai Rasul, kecintaan tersebut berbalik terhadap kebencian. Hal ini sudah jelas terjadi dan sesuai dalam beberapa Al-Quran, mungkin dalam tahiyat akhir juga ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala juga merupakan zat yang membolak-balikan hati manusia, yaitu ya muqallibal qulub, yaitu wahai zat yang membolak-balikan hati. Jadi dari awalnya dari cinta menjadi benci, dan ada pula yang dari benci menjadi cinta, seperti halnya yang dilakukan oleh sahabat Umar. Sahabat Umar ini terkadang pada awalnya benci terhadap Nabi Muhammad, bahkan paling menantang, tetapi pada saat itu menjadi paling pendukung setia terhadap Nabi Muhammad. Mungkin itu saja tugas kelompoknya. Selanjutnya, sebelum tugas ini diakhiri, Bapak akan membagikan tugas yang perlu dikumpulkan, dikerjakan di rumah terkait tentang dakwah Nabi. Di antaranya silahkan dikerjakan, Bapak suka membagikan lembaran, kemudian dikerjakan, dan nilai yang paling bagus akan Bapak berikan reward atau penghargaan. Nilai yang paling bagus akan Bapak kasih pulsa 50.000. Jadi biar kalian semangat untuk belajar, Bapak akan berikan pulsa 50.000 bagi yang nilainya bagus, dan juga akan memberikan nilai yang tinggi tentunya. Sebelum Bapak mengakhiri tugas, Bapak akan memberikan kesimpulan. Yang pertama, misi dakwah Nabi Muhammad ini dilakukan sebagai rahmat bagi alam semesta, pembawa kedamaian dan kemajuan masyarakat. Yang kedua, misi utama Nabi Muhammad di Mekah adalah meluruskan akidah, agar manusia hanya menyembah kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah, dan meyakinkan mereka bahwa dirinya benar-benar Nabi dan Rasulullah. Yang keempat
Awalnya Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Setelah turun surat Al-Hijr ayat 94, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terangan. Selama 23 tahun, Nabi Muhammad berhasil membawa kemajuan dalam berbagai sektor kehidupan bagi Arab dan seluruh dunia. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan. Sebelum Bapak mengakhiri, apakah ada yang bisa memahami atau bisa mengambil ibroh dari pelajaran dakwah Nabi Muhammad ini? Untuk teman-teman, apakah ada manfaat apa yang kalian pelajari setelah mempelajari dakwah Nabi Muhammad ini? Oh iya Pak, agar kita selalu tetap bersabar Pak. Bagus. Selanjutnya mungkin ada yang lain? Kegigihan dalam berdakwah, Pak. Gigih dalam berdakwah. Yang pertama sabar, yang kedua kita gigih. Yang ketiga mungkin ada alasan lain atau manfaat lain yang pantang menyerah. Bagus. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Jangan sampai meniru artis-artis atau tokoh-tokoh yang lain. Karena tokoh itu tidak ada jaminan untuk masuk surga. Tapi kalau Nabi Muhammad itu sudah ada jaminan. Karena pada masa saat ini banyak siswa-siswa itu seperti kalian sering mencontoh mengidolakan. Padahal idola itu tidak benar, tetapi kalian tiru. Contoh-contohnya sekarang banyak di TikTok, mengidolakan anak-anak yang berjoget, kalian menirukan demi viewer, demi harta, kalian melakukan hal itu. Padahal hal demikian tidak dibenarkan dalam agama Islam. Demikian pelajaran hari ini. Bapak akhiri, akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.